Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkanlah, nama saya Sugino. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan materi penyelesaian sengketa bisnis ini adalah: 1. Memiliki kemampuan menganalisis penggunaan konsep dasar dan aplikasikan hukum bisnis dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis sebagai tantangan dalam dunia usaha dan bisnis. Kedua, memiliki kemampuan dan memahami fenomena hukum dari realita aspek sengketa bisnis sebagai tantangan modern sebagai bentuk dari persaingan global. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran, maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terdapat satu objek perselisihan atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Latar belakang terjadinya sengketa bisnis. Salah satunya adalah yang pertama, hubungan prestasi. Salah satu pihak tidak dapat atau gagal menjalankan isi kontrak yang sudah disepakati bersama. Kedua, kerugian salah satu pihak. Akibat dari tindakan lain, suatu hal dari salah satu pihak mengakibatkan kerugian pihak lain. Ketiga, perbuatan melawan hukum. Salah satu pihak dan atau kedua pihak melanggar ketentuan hukum yang ada sehingga berpotensi berujung pada konflik. Berarti di sini yang perbuatan melanggar hukum tidak selalu dilakukan satu pihak, tapi bisa kedua-duanya. Definisi sengketa menurut ahli. Nah, saya jelaskan, ahli di sini adalah seseorang yang mempunyai kapasitas atau kepakaran satu ilmu dan keahlian satu bidang tertentu. Tentunya karena kita berbicara tentang sengketa, yang keahlian di sini adalah para ahli hukum. Ahli hukum bisa berprofesi sebagai lawyer, bisa berprofesi sebagai hakim, bisa berprofesi sebagai jaksa. Menurut Saliman, sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Kedua, menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Yang ketiga, Bambang Sutioso. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis. Dalam prakteknya, sengketa bisnis dapat berupa: 1. Sengketa perniagaan, 2. Sengketa perbankan, 3. Sengketa keuangan, 4. Sengketa investasi, 5. Sengketa perindustrian, 6. Sengketa haki, 7. Sengketa konsumen, 8. Sengketa kontrak, 9. Sengketa pekerjaan, 10. Sengketa ketenagakerjaan, 11. Sengketa perusahaan, 12. Sengketa hak, 13. Sengketa properti, dan 14. Sengketa pembangunan konstruksi. Cara penyelesaian sengketa bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Jalur litigasi atau ordinary court, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan ini merupakan the last resort sebagai upaya terakhir
manakala jalur perdamaian mengalami deadlock atau tidak ada titik temu. Kedua, jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang hidup di masyarakat seperti musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Jalur ini merupakan upaya awal sebelum ke upaya litigasi. Salah satu cara yang paling diminati oleh para pelaku bisnis adalah ADR, Alternative Dispute Resolution. Jalur litigasi itu ada 3. 1. Pengadilan hukum. 2. Pengadilan niaga. 3. Pengadilan arbitrase. Pengadilan umum adalah pengadilan yang merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 2. 2. Pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan sengketa haki. 3. Pengadilan arbitrase. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 . Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare yang arti dari bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Berikutnya adalah jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif. Di dalamnya ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif tertuang dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Bentuk ADR atau APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR atau APS. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), upaya penyelesaian di luar litigasi dalam Undang-Undang Nomor 30/1999, yakni cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Menurut ahli Franz Winarta, pertama adalah konsultasi, suatu tindakan yang bersifat personal atau suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien. Kedua, negosiasi, suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan
dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. 3. Mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keempat, konsiliasi. Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima semua pihak. 5. Penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Demikian kira-kira presentasi saya yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.